Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang posting buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Sehingga kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah menyusun buku besar pembantu. Pada video sebelumnya, saya sudah menyampaikan ya bahwa buku besar untuk perusahaan dagang itu ada dua, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang buku besar pembantu, meliputi pengertian dan bagaimana cara memposting serta menyusunnya. Buku pembantu itu digunakan untuk mencatat akun tertentu sesuai dengan nama pemasok atau pelanggan dan perubahannya secara terperinci. Jadi hanya akun tertentu saja. Nah, akun apa saja yang perlu dibuat buku besar pembantunya? Yaitu akun utang dan akun piutang serta akun persediaan. Jadi buku pembantu itu terdiri dari buku pembantu utang, buku pembantu piutang, dan persediaan. Tapi khusus pada video ini saya akan menjelaskan tentang buku pembantu utang dan buku pembantu piutang. Dan sayogianya pencatatannya itu seharusnya dilakukan secara kronologis, yaitu bersamaan ketika dari jurnal khusus. Maka diposting pula transaksi itu jika berhubungan dengan utang atau piutang, maka diposting langsung ke buku besar pembantu yang berhubungan. Seharusnya seperti itu ya. Nah, misalkan kalian kemarin saat membuat jurnal khusus itu lupa untuk memposting ke buku besar pembantu secara bersamaan, tenang aja, nggak usah bingung. Saya berikan langkah-langkahnya agar dapat tersusun buku besar pembantunya. Yang pertama yaitu identifikasi data sumbernya. Yang kedua, buatlah kolom-kolom buku besarnya. Dan yang ketiga, postinglah neraca saldo buku pembantu periode sebelumnya jika ada. Nah, kalau tidak ada, maka langkah ketiga ini bisa kalian skip, bisa kalian tinggalkan dan dilanjutkan langsung ke langkah yang keempat, yaitu posting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku pembantu. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi data sumber ya. Ini kebetulan pada toko sembako Raya Indah sudah memiliki neraca saldo pada periode sebelumnya. Karena kita akan membuat buku besar pembantu utang dan piutang, maka kita hanya membutuhkan akun piutang dagang ini sebesar 500.000 dan akun utang dagang sebesar 2 juta. Kita cek. Nah, ada ternyata daftar saldo piutang, harus ada ya. Angka 500 ini harus dijelaskan piutangnya kepada toko apa. Nah, ada penjelasannya yaitu kepada toko Mandala sebesar 500.000. Kemudian utangnya sebesar 2 juta ini juga harus dijelaskan. 2 juta ini kepada siapa? Nah, ternyata 2 juta ini utang dari toko sembako Raya Indah ini kepada toko kasih itu sebesar 1.500.000 dan kepada CV Andika sebesar 500.000. Nah, jadi total utangnya 2 juta, sama dengan yang ada di sini, utang dagang. Jadi data sumber ini benar. Nah, data sumber selanjutnya yaitu kita cek pada jurnal khusus masing-masing. Kita cari utang dan piutangnya. Pada jurnal penjualan ada piutang dagang. Nah, berarti ini nanti kita gunakan untuk menyusun piutang dagang, jurnal penjualan. Ada 3 toko. Kemudian pada pembelian ada apa ini? Oh, ada utang dagang. Nah, berarti jurnal pembelian ini nanti akan kita gunakan sebagai data sumber pada buku besar pembantu utang. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3. Ada 3 toko juga.
Kemudian pada penerimaan kas, jurnal penerimaan kas ada apa nih? Oh, ada piutang dagang nih. Ada berapa toko? Hanya satu toko, toko Idola. Jadi, jurnal penerimaan kas nanti digunakan sebagai data sumber pada buku besar piutang dagang. Kemudian jurnal pengeluaran kas ada utang dagang di sini hanya satu toko, berarti jurnal pengeluaran kas ini nanti akan digunakan sebagai data sumber pada penyusunan buku besar pembantu utang. Nah, selanjutnya pada jurnal umum ada utang dagang, kemudian ada juga piutang dagang. Berarti jurnal umum nanti akan digunakan sebagai data sumber pada buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Dan untuk memperjelas bahwa untuk menyusun buku pembantu piutang kita membutuhkan data sumber berupa daftar piutang awal, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal umum. Sedangkan untuk menyusun buku pembantu utang, kita membutuhkan data sumber yang berasal dari daftar utang awal, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal umum. Selanjutnya kita ke langkah 2, 3, dan 4 yaitu dengan membuat buku pembantu piutang terlebih dahulu ya pada toko Sembako Raya Indah. Nah, kebetulan pada toko Sembako Raya Indah ini memiliki daftar saldo piutang dagang kepada toko Mandala sebesar Rp500.000. Data ini diperoleh dari neraca saldo pada periode sebelumnya ya, yaitu pada periode Desember 2020. Nah, langkah selanjutnya kita buat dulu buku besarnya. Caranya sama, yaitu dimulai dari membuat judul Toko Sembako Raya Indah Buku Besar Pembantu Piutang. Setelah itu nama tokonya kita tulis dulu, Toko Mandala nomor 113.1. 113 itu nomor akun untuk piutang dan 1 yang belakang ini adalah nomor kode untuk Toko Mandala. Selanjutnya kita buat tabel seperti ini. Tabel ini bentuknya persis sama dengan tabel pada buku besar utama. Nah, kita pindahkan dulu. Tanggal kita isi Januari 2021 tanggal 1 karena posting periode sebelumnya itu dilakukan di awal bulan. Keterangan kita tulis saja saldo, referensi kita tulis NS karena dari neraca saldo. Kemudian di sini tidak ditulis keterangan debit atau kredit. Maka karena ini piutang, tetap saja harus ditulis di sisi debit karena piutang itu memiliki saldo normal di sisi debit. Kreditnya kita strip, kemudian saldonya 500, di sisi kredit pada saldo kita tulis strip. Nah, berarti langkah memposting neraca saldo piutang periode sebelumnya sudah selesai. Kita lanjutkan dengan memposting piutang pada jurnal penjualan. Piutang, kita hanya melihat akun piutang dagang ya. Nah, di sini piutang dagang di sisi debit ada 3 transaksi. Yang pertama adalah transaksi pada toko Idola pada tanggal 1. Kita buat dulu buku besar toko Idola. Nah, toko Idola nomor 113.1. Kemudian kita buat tabelnya. Kita pindahkan tanggalnya tanggal 1, kita isi dulu Januari 2021 tanggal 1. Keterangan kita isi penjualan karena ini dari jurnal penjualan, referensinya JJ, jurnal jual. Kemudian piutang dagang ini kan di sisi debit ya. Ada tulisannya debit, maka kita isi toko Idola sebesar 2 juta kita pindahkan di sini 2 juta. Kreditnya strip, maka saldonya sebesar 2 juta. Nah, kalau sudah lihat nomor akunnya ini 113.2, ini kita pindahkan ke sini. Nah, kita isi di sini. Artinya toko Idola ini sudah kita posting ke buku besar pembantu piutang. Selanjutnya kita pindahkan UD Lintang. Perhatikan kita tulis dulu di sini UD Lintang nomor 113.3 sesuai dengan urutannya. Kemudian ini kolom untuk buku besarnya. UD Lintang tanggal 2 ya. Di sini kita tulis tanggal 2 Januari 2021 tanggal 2 keterangan penjualan karena ini kegiatan penjualan barang dagang. Referensi kita isi JJ karena dari jurnal khusus penjualan. Ini debit sebesar 3 juta, kita tulis di sini 3 juta, kreditnya kita strip. Maka saldonya sebesar 3 juta.
Jangan lupa dilihat nomor 113.3 ini kita pindahkan ke sini. Nah, kita tulis seperti ini. Selanjutnya kita posting toko Sahara. Kita buat dulu judulnya di sini toko Sahara nomor 113.4. Ini kolomnya kita pindahkan angka 4 juta ini. Tanggalnya tanggal 3. Kita isi di sini tanggal 3, keterangan penjualan, referensi JJ 4 juta di sisi debit, piutang dagang sisi debit. Maka kita tulis di sini 4 juta di sisi debit, kreditnya strip, maka saldonya di sisi debit sebesar 4 juta. Jangan lupa dilihat nomornya 113.4, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, 113.4. Selanjutnya kita posting jurnal penerimaan kas, kita cari yang piutang dagang. Nah, ternyata piutang dagang ada di posisi kredit. Hanya ada satu aja, yaitu angka 2 juta, yaitu pada toko Idola tanggal 5. Nah, ini toko Idola, kita tulis di sini tanggal 5. Kegiatan apa ini? Ini adalah kegiatan pelunasan ya, piutang di sisi kredit itu pelunasan. Kita tulis pelunasan, referensi kita isi JKM karena dari jurnal penerimaan kas. Karena piutang dagang ini ada di sisi kredit sebesar 2 juta, maka kita tulis pun di sisi kredit. Maka debitnya kita strip, kreditnya kita isi 2 juta, maka saldonya berapa nih saldo? Semula kan di debit 2 juta dan tadi diisi di kredit 2 juta, berarti saldonya sekarang menjadi 0. Nah, seperti ini. Nomor jangan lupa dilihat 113.2 kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita posting jurnal umum yang piutang. Nah ini piutang dagang yang ini ada di toko Mandala pada tanggal 2. Nah, kita tulis di sini tanggal 2 dari retur penjualan karena piutang dagang berkurang ini kegiatan retur penjualan, referensi kita isi JU, piutang dagang di sisi kredit, maka kita pun menulisnya di sisi kredit sebesar 200.000. Maka sekarang saldonya menjadi berapa? 500.000 dikurangi 200.000, maka saldonya menjadi 300.000. Nomornya 113.1 kita pindahkan ke sini. Nah, berarti toko Mandala sudah kita posting ke buku pembantu piutang. Nah, ini adalah hasil dari membuat buku pembantu piutang pada toko Sembako Raya Indah sudah selesai. Pada toko Mandala memiliki piutang kepada toko Sembako Raya Indah sebesar 300.000, toko Idola 0 piutangnya, kemudian UD Lintang piutangnya sebesar 3 juta, kemudian toko Sahara piutangnya sebesar 4 juta. Nah, untuk mengecek apakah buku besar pembantu piutang yang kita buat ini sudah betul atau salah, kita harus membandingkannya dengan neraca saldo per 31 Januarinya. Dengan cara menjumlahkan piutang yang ada di sini. Saldo akhirnya aja, toko Mandala ini kan 300.000. Kita tambahkan dengan 0, kemudian kita tambahkan dengan 3 juta, kemudian kita tambahkan dengan 4 juta. 300.000 ditambah 3 juta ditambah 4 juta hasilnya 7.300.000. Apakah sama dengan piutang yang ada di neraca saldo? Kita cek piutang dagang. Ya, ternyata sama 7.300.000. Berarti buku besar pembantu piutang yang kita buat ini tadi sudah betul. Nah, kalau buku besar pembantu piutang sudah selesai, sekarang kita buat buku besar pembantu utang. Nah, ini adalah daftar saldo utang pada toko Sembako Raya Indah. Ada 2 toko, yaitu Toko Kasih dan CV Andika. Toko Kasih sebesar 1.500.000 dan CV Andika sebesar 500.000. Kita buat dulu kolom untuk buku besarnya. Diawali dengan membuat judul Toko Sembako Raya Indah buku besar pembantu utang. Nah, kita buat dulu untuk Toko Kasih nomor 211.1. 211 itu adalah kode untuk utang ya. Nah, 1 ini urutannya untuk toko kasih. Nah, seperti ini sebesar 1.500.000 di sisi kredit. Utang itu saldo normalnya selalu di sisi kredit. Kita tulis dulu di sini Januari 2021 tanggal 1 karena ini dari neraca saldo ya, daftar saldonya. Keterangan kita tulis saja saldo, referensi NS, debitnya kita strip.
Kreditnya baru kita isi 1.500.000 karena utang itu saldonya ada di kredit. Nah, debitnya kita strip. Nah, seperti ini. Lanjut, CV Andika kita buat. CV Andika, ini kolom-kolomnya kita pindahkan. Januari 2021, tanggal 1, saldo, di sini NS, kredit sebesar 500.000. Nah, seperti ini memindahkan daftar saldo ke buku besar pembantu utang. Nah, kita lanjutkan dengan memposting yang jurnal umum dulu. Kita cari yang utang dagang, karena ini buku besar pembantu utang. Cari yang utang, ini ya utang dagang di sisi debit. Pada CV Andika, nah ini CV Andika. Tanggal berapa nih? Tanggal 1. Kita tulis di sini juga tanggal 1. Keterangan retur pembelian, karena ini dari kegiatan retur pembelian. Referensi kita isi JU. Di situ utang dagang kan di sisi debit ya. Nah, ini sisi debit, maka di sini kita postingnya juga di sisi debit sebesar 300.000. Kreditnya strip, maka saldonya, perhatikan, saldonya semula 500.000, tadi mengisi di sisi debit 300.000, maka saldonya menjadi sebesar 200.000. Setelah itu jangan lupa kita pindahkan nomor akunnya. 211.2 kita pindahkan ke sini. Nah, kita tulis di sini. Selanjutnya kita posting utang dagang yang ada di jurnal pembelian. Nah, ini utang dagang ada 1, 2, 3. Ada 3 toko yang akan kita posting. Kita awali dari toko kasih pada tanggal 1. Kita tulis di sini tanggal 1. Keterangannya kita isi peralatan. Kenapa peralatan? Karena utang dagang ini timbul karena kegiatan membeli peralatan secara kredit. Boleh diisi pembelian peralatan secara kredit pun boleh, terserah ya. Kemudian di sini kita isi JB, jurnal pembelian, karena dari jurnal pembelian utang dagang di sisi kredit 1 juta, berarti kita isi pula di sisi kredit 1 juta, maka saldonya dijumlahkan karena sama-sama kredit. 1.500.000 ditambah 1 juta hasilnya 2.500.000. Setelah itu jangan lupa lihat nomornya 211.1 kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, saya pindahkan ke atas ya. CV Andika, yang kedua CV Andika. Nah, ini CV Andika. Tanggal 2, sama ya, ini tanggal 2. Pembelian, karena utang dagang 2 juta ini timbul karena kegiatan pembelian barang dagang. Keterangan JB, utang dagang di sisi kredit sebesar 2 juta. Kita tulis di sini, maka saldonya ditambahkan. 200.000 ditambah 2 juta menjadi 2.200.000. Angkanya 211.2 kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya kita pindahkan toko Rahayu. Karena belum ada, kita tulis dulu, kita buat dulu buku besarnya, toko Rahayu nomor 211.3. Nah, ini kolomnya. Kita pindahkan toko Rahayu 3 juta pada tanggal 3. Januari 2021, tanggal 3, keterangan pembelian karena dari kegiatan, lihat sumbernya, dari kegiatan pembelian barang dagang. Referensi kita isi JB, utang dagang di sisi kredit, maka kita tulis 3 jutanya di sini. Saldonya di sisi kredit sebesar 3 juta. Nomor 211.3 kita pindahkan ke sini. Ya, selesai. Selanjutnya kita posting utang dagang yang ada di jurnal pengeluaran kas. Nah, utang dagang ada berapa nih? Oh, ada satu aja, yaitu pada toko kasih tanggal 9. Kita pindahkan di sini tanggal 9. Keterangan kita tulis pelunasan karena utang dagang di sisi debit itu berarti pelunasan. Referensinya kita isi JKK, di sisi debit ya kita isi, ini utang dagang kan di sisi debit sebesar 500.000, kreditnya strip, maka saldonya karena semula saldonya di kredit dan tadi mengisi di sisi debit, maka dikurangkan 2.500.000 dikurangi 500.000 hasilnya 2 juta. Jangan lupa sekali lagi lihat nomornya 211.1 kita pindahkan ke sini. Ya, selesai. Nah, ini adalah hasil tadi dari menyusun buku besar pembantu utang. Perhatikan, akhirnya toko sembako Raya Indah ini ternyata memiliki utang kepada toko kasih sebesar 2 juta. Yang dilihat angka yang terakhir ya, yang ada di saldo.
Kemudian pada CV Andika, Toko Raya Indah itu memiliki utang sebesar 2.200.000. Kemudian pada Toko Rahayu memiliki utang sebesar 3 juta. Nah, untuk mengecek apakah buku besar pembantu utang yang kita buat ini sudah betul atau salah, kita sandingkan dengan neraca saldonya. Caranya adalah dengan menjumlahkan 2 juta ditambah 2.200.000 ditambah 3 juta, hasilnya harus sama dengan yang ada di neraca saldo pada akun utang. Kita cari akun utang dagang, nah ini sebesar 7.200.000. Sama ya, 2 juta ditambah 2.200.000 ditambah 3 juta itu hasilnya 7.200.000. Berarti buku besar pembantu utang yang kita buat ini sudah benar. Guys, kalau kalian sudah memahami materi ini, saya sarankan untuk menyimak materi selanjutnya, yaitu jurnal penyesuaian persediaan barang dagang yang linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.